prinsip dari Om Bob nih, kita tuh nggak usah malu lah kalau kelihatan goblok. Jadi kalau misalnya kita nih goblok di depan orang lain, itu nggak ada ruginya, kita malah dapat ilmu-ilmu baru. Nah untungnya kalau misalnya kita jadi orang goblok kan, kita tuh kan pura-pura nggak tahu walaupun kita tahu nih. Terus kalau misalnya ada orang ngasih pendapat ke kita, ya kita tampung aja, siapa tahu nih pendapatnya itu bisa tambah wawasan kita. Jadi kita nggak usah sok pintar gitu loh. Kalau bahasa Kalimantan tuh kamu tuh nggak pina iya-iyanya gitu loh, Ces. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantalea. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video aku lagi. Selamat tahun baru 2021, yang pastinya di awal tahun ini harapan-harapan kalian untuk kehidupan lebih baik lagi pasti banyak dong, sama aku juga. Nah aku berharap pandemi yang menyerang kita nih, si corona ini segera berakhir dengan sendirinya, Ces. Capek juga kan kalau jalan tuh kita selalu pakai masker, di mana kita udah beli lipstik mahal, udah punya ilmu ombre lipstik, tapi nggak bisa dipamerin, canda pamer. Nah terlepas dari harapan-harapan kita yang baik di awal tahun ini, di video kali ini aku akan ngebahas kisah inspiratif dari seorang pengusaha di Indonesia, di mana dia ini punya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Dia juga dikenal sebagai motivator untuk anak-anak muda atau pengusaha-pengusaha muda. Bahkan banyak nih pengusaha muda yang ingin menjadi murid beliau. Bahkan ada kata-kata beliau yang memotivasi banyak orang, yang sempat viral juga dibuat status, mungkin zaman dulu tuh di BlackBerry Messenger. Nah kalau sekarang tuh di Instastory Instagram, mungkin dimana kata-katanya itu kasar sih kalau didengar, tapi ini memiliki motivasi untuk kalian semua. Salah satunya ini adalah ketika orang goblok tidak dapat pekerjaan, si orang goblok ini membuka usahanya, dan ketika usahanya mulai berkembang, si orang goblok ini mempekerjakan orang pintar, lalu orang pintar ini bosnya si orang goblok tadi, Ces. Nah pasti kalian udah tahu kan, kalau yang udah pernah pasang meme tentang beliau ini, motivatornya siapa sih, pengusahanya siapa sih? Beliau adalah Bambang Mustari Sadino, atau yang kerap atau terkenal dengan panggilan Bob Sadino. Nah beliau ini dipanggil oleh pengusaha-pengusaha muda ini adalah Om Bob, di mana beliau ini kelahiran Lampung 9 Maret 1933, dan berita dukanya beliau telah wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Tetapi ilmu dari beliau ini masih sangat menginspirasi sebagian orang sampai sekarang. Semoga beliau tenang dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisinya. Nah jadi langsung kita bahas aja ya, Ces, kehidupan beliau sebelum beliau ini sukses. Jadi Om Bob ini atau Bob Sadino lahir dari keluarga yang sangat berkecukupan, di mana ayahnya adalah seorang guru, dan Bob Sadino ini lahir dari 5 bersaudara, di mana waktu saat dia 19 tahun ini ayahnya meninggal dunia, dan dia sebagai pewaris tunggal karena nih 4 orang kakaknya ini sudah dinilai sangat mapan. Jadi Bob Sadino lah pewaris tunggal dari harta kekayaan ayahnya. Nah kalau kamu nih dapat harta warisan di usia 19 tahun, apa sih yang kamu lakuin? Mungkin nabung terus buka usaha. Nah ini lain nih sama Bob Sadino, di mana Bob Sadino waktu itu memutuskan memakai harta peninggalan ayahnya atau warisannya ini untuk berkeliling dunia. Kalau zaman sekarang nih tante-tantemu itu udah nyinyir kali ya sama keputusan yang diambil Bob Sadino ini. Nah tapi pemikiran Bob Sadino ini kan lain dari yang lain. Nah setelah dia puas tuh berkeliling dunia, dia memutuskan untuk berhenti di Belanda. Nah setelah menetap di Belanda, beliau ini bekerja di perusahaan Jakarta Lloyd, menetap selama 9 tahun di sana, dan beliau ini mendapatkan
pasangan hidupnya juga di Belanda, di mana beliau ini jatuh hati pada sesosok perempuan yang bernama Sulami Sujud. Waktu itu Ibu Sulami Sujud ini bekerja sebagai sekretaris di sana. Nah, setelah menikah dengan Ibu Sulami Sujud pada tahun 1967, akhirnya Om Bob ini memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Pada tahun 1967 itu kan, dia memutuskan untuk membawa dua mobil kesayangannya ke Indonesia, di mana mobil waktu itu adalah mobil Mercedes-Benz keluaran tahun 1960. Mercy cuy, dia punya dua, dan dia putuskan untuk menjual salah satu mobilnya untuk membeli rumah di Kemang di Jakarta. Nah, waktu itu kan masih ada satu mobilnya tuh. Om Bob memutuskan untuk menjadikan mobilnya ini adalah mobil sewaan, di mana Om Bob ini adalah sebagai supirnya. Jadi dia tuh hidup dari pekerjaan dia sebagai supir dan menyewakan mobilnya. Tapi pada suatu ketika Om Bob mengalami suatu kejadian naas, di mana beliau mengalami kecelakaan dan mengakibatkan mobilnya ini kerusakan cukup parah dan gak ada biaya untuk membaiki mobilnya ini, Ces. Nah, disitulah awal mula kesuksesan Om Bob. Walaupun waktu itu nggak ada lagi nih mata pencarian beliau malah sempat menjadi kuli bangunan yang dibayar 100 rupiah per hari. Beliau cukup depresi kan, karena kayaknya beliau waktu itu sangat terpuruk gitu loh, Ces. Nah, disitulah awal mula Om Bob nih sukses ya. Jadi waktu itu kan Om Bob tuh pusing, terus agak depresi gitu sama gejolak hidupnya, dimana waktu itu perekonomiannya cukup buruk. Terus dia dapat saran nih dari temannya, pelihara aja beberapa ayam untuk menghibur dirimu di rumah. Nah, terus dipeliharalah beberapa ayam, terus ayamnya bertelur kan. Nah, waktu dia lihat telur ayam lokal tuh, dia langsung mikir, kok beda sih telur ayam di Indonesia sama di Eropa. Terus dia memikirkan, kayaknya ada peluang nih untuk ngejual telur, tapi telurnya ini berasal dari Eropa. Kemudian ia menghubungi seseorang temannya yang bernama Sri Mulyono Herlambang, di mana waktu itu temannya Om Bob nih langsung ngirimin nih ayam petelur sebanyak 50 ekor bibit ayam petelur. Nah, waktu itu Om Bob nggak tahu sih dia tuh mau dikirimin ayam apa, yang penting bibit ayam petelur tuh terserah temennya ini aja lah. Dan dia juga meminta satu buku untuk belajar menernakan ayam dari Belanda. Sampai itu bibitnya dan bukunya ke Indonesia, lalu Bob Sadino dan istrinya ini merawat ayam-ayam tersebut dan membuat peternakan ayam, sampai pada saatnya ayam-ayam mereka ini bertelur yang sangat banyak. Selain dikonsumsi sendiri, ini Om Bob dan istrinya memutuskan untuk menjual ke komplek perumahannya, dimana waktu itu sang istri menjual 2 kg ke sebelah kiri dan Om Bob menjual 3 kg berjalan ke sebelah kanan komplek perumahannya. Nah, awal mula penjualan telur ini tidak berjalan dengan mulus, Ces, dimana waktu itu kan masyarakat Indonesia masih sangat awam nih ngelihat telur-telur yang dibawa sama Om Bob dan istrinya. Kok telurnya aneh sih gitu loh. Nah, jadi waktu itu malah kayak diremehin gitu loh jual telur aneh di komplek perumahan itu. Om Bob dan istrinya nggak putus semangat untuk mengetuk pintu ke pintu menawarkan telur yang mereka ternakan dari ayam-ayam petelur itu. Nah, waktu itu kan warga asing juga banyak nih tinggal di Indonesia. Jadi warga asing nih cukup welcome lah, karena inilah telur yang dia inginkan. Telurnya ini kalau misalnya orang Indonesia tahu bedanya nih, pasti juga beli, nggak akan ngeremehin kayak yang tadi. Jadi pasarannya Bob Sadino waktu itu adalah warga asing yang tinggal di daerah perumahan tersebut. Nah, waktu itu mulai laris kan tuh penjualan telurnya dia, udah mulai berkembang tuh. Nah, Om Bob waktu itu punya ide kreatif menyelipkan sehelai atau setangkai bunga anggrek ini, katanya biar yang menerima telurnya ini pelanggannya ini senang, Ces. Nah,
waktu itu kan mulai ada request dari pelanggannya, yaitu orang-orang asing tersebut. Nah, jadi waktu itu penjualan garam di Indonesia ini kan diletakkan kayak di tanah atau di atas pasir, terus berbentuk bata juga gitu loh, Ces. Nah, orang-orang asing ini masih kayak gimana ya, kayak agak kurang higienis gitu loh bagi mereka. Nah, mereka request nih sama Om Bob untuk mendatangkan garam dari luar negeri. Kemudian Bob Sadino tidak mikir panjang lagi nih. Dia melihat suatu masukan itu adalah peluang yang sangat besar. Jadi dia memutuskan untuk bekerja sama dengan teman yang tinggal di luar negeri untuk mendatangkan produk-produk luar negeri ke Indonesia dan dipasarkan ke pelanggan-pelanggan setianya, Ces. Nah, terus kan, Ces, saking senangnya tuh warga-warga asing di sekitaran rumah Bob Sadino, mereka ini sampai bilang gini, ya udah kamu tuh nggak usah lagi jualan dari pintu ke pintu, cukup aku aja tuh yang datang ngambil barangnya ke rumahmu. Seneng kan tuh Bob Sadino sama istrinya karena usahanya ternyata berkembang sangat cepat. Dan waktu itu Bob Sadino memutuskan untuk membuka satu usaha lagi, dimana waktu itu peluang yang dilihat lagi sama Om Bob ini adalah sayur-sayur di Indonesia belum ada nih yang dikemas sangat rapi dan bagus nih seperti waktu dia tinggal di Belanda. Kemudian dia memutuskan untuk membuat pabrik sayuran hidroponik, dan tujuannya Om Bob ini mulia juga, Ces. Jadi dia mengajak petani lokal kerjasama dan mengajarkan gimana sih caranya membudidayakan tanaman hidroponik hingga bisa diperjualbelikan di pasar dunia. Nah, usahanya kan udah mulai berkembang tuh, udah sukses lah kalau dibilang, dari telur, dari sayurnya. Kemudian banyak nih permintaan lagi, yaitu daging olahan kayak sosis, bakso, dan daging segar. Kemudian Om Bob Sadino akhirnya nih punya swalayan besar yang waktu tuh namanya Camp Farm, dimana Camp Farm ini adalah pabrik pengelola atau perkebunan hidroponik yang dilakukan Bob Sadino dan petani-petani lokal lainnya. Dan ada juga nih Camp Chicks, di mana ini adalah supermarket yang menjual barang-barang import untuk keperluan warga-warga asing di Indonesia berdasarkan request tadi itu loh. Nah, ada juga Camp Food, di mana Camp Food ini adalah swalayan yang menjual daging olahan, daging segar, sosis, dan juga bakso serta makanan-makanan lainnya. Udah kurang sukses apa tuh si Om Bob. Nah, terus dia juga merambah ke dunia properti, di mana bisnis propertinya ini dia bekerja sama dengan Agung Sedayu Group. Dan juga Om Bob nggak sampai di situ aja. Om Bob juga membuka perusahaan travel yang namanya adalah Camp Travel. Itulah kesuksesan Om Bob. Tapi apa kalian tahu Om Bob ini setelah sukses penampilannya berubah nggak sih? Om Bob ini masih dikenal sederhana, yaitu menggunakan kemeja pendek dan juga celana pendek nih, Ces. Nah, di tengah kesuksesan Om Bob itu kan, dia tetap hidup sederhana, dari pakaian, dari kehidupannya. Dan banyak nih yang mau jadi murid dari Om Bob, pengusaha-pengusaha muda yang tentunya akan berjuang dari nol. Kok bisa sih Om Bob dari keterpurukan nih sampai sesukses itu? Dan prinsip dari Om Bob nih, kita tuh nggak usah malu lah kalau kelihatan goblok. Jadi kalau misalnya kita nih goblok di depan orang lain, itu nggak ada ruginya, kita malah dapat ilmu-ilmu baru. Nah, untungnya kalau misalnya kita jadi orang goblok kan, kita tuh kan pura-pura nggak tahu walaupun kita tahu nih. Terus kalau misalnya ada orang ngasih pendapat ke kita, ya kita tampung aja. Siapa tahu nih pendapatnya itu bisa tambah wawasan kita. Jadi kita nggak usah sok pintar gitu loh. Kalau bahasa Kalimantan tuh kamu tuh nggak pina iyayanya gitu loh, Ces. Jadi aku tuh juga pernah sih ngalamin kayak gini, tapi aku nggak pina iyayanya ya. Waktu 2013 tuh kan aku sempat magang ya, Ces. Jadi aku tuh disuruh sama adminku untuk ngajarin anak magang baru pakai mesin fotokopi. Terus aku ajarin kan, kayak gini cara nyalainnya, kayak gini carain masuk kertasnya. Kalau kertasnya nyangkut dibuka ini nih ya Mbak ya, kalau matiin kayak gini. Terus habis aku ajarin kan, mbaknya itu diem aja. Setelah beberapa hari aku tuh kan kerepotan balik-balik kertas kalau mau fotokopi. Terus aku diajarin sama mbaknya, Vi, coba deh selotip kamu lilit balik, jadi kamu enak gitu loh buka-buka kertasnya, nempel di tanganku. Dan aku
bilang tuh, Mbak kok hebat sih, dan dia tuh ngomong, iya aku sebelum magang di sini aku tuh kerja di tempat fotokopi. Itu aku langsung, ya ampun, yang aku ngajarin ini ternyata lebih ahli gitu loh. Nah itulah gunanya mbak-mbak ini kayak bersikap kayak si Bob Sadino ini, walaupun dia tahu, dia tuh tetap dengar penjelasan dari aku gitu loh, Ces. Jadi nggak ada salahnya sih kalau kalian tuh pinter tapi diem aja dan nggak sok pintar gitu loh, karena ilmu itu akan masuk terus kalau kayak gitu. Ya bener sih, cocok aja kalau Om Bob ini sampai sesukses itu. Nah karena Om Bob ini sesukses itu kan, dia diundang di berbagai macam acara TV untuk memberi motivasi orang yang menontonnya. Dan kalau ditanya nih, kenapa sih Om Bob pakai celana pendek, emang nggak dingin? Om Bob tuh jawabnya santai, Ces. Dia cuma mau merasakan kehangatan yang diberikan oleh sinar matahari. Dan waktu diundang ke kepresidenan nih, Om Bob sempat dimarahin loh sama Pas Pampres karena katanya itu adalah penampilan yang kurang sopan. Tapi presidennya waktu itu adalah Pak Soeharto gak mempermasalahkan tuh kostum yang dipakai sama Om Bob ini. Jadi mereka tetap ketemu dan bercengkrama dengan akrab, Ces. Dan Om Bob ini juga nitipkan pesan, kalau misalnya kamu tuh mau usaha bangkit dari keterpurukan, jangan pernah mikir kayak mau usaha nggak punya modal, udah ada modal mau dijual ke siapa. Itu kata Om Bob mending mati aja gitu. Nah cukup agak kasar memang sih kalau motivasi dari Om Bob nih. Pokoknya intinya jangan nyerah deh ya. Nah terus nih kata-kata Om Bob yang paling dikenang juga sama masyarakat Indonesia adalah Om Bob tuh hidupnya tanpa tujuan dan juga rencana. Katanya hidup tuh seperti air mengalir aja. Contohnya nih, kalau misalnya kalian berharap banyak, kalian juga pasti kecewa banyak. Nah kalau misalnya Om Bob ini ditanya kenapa sih bisa sukses, jadi dia jualan tuh mengharapnya rugi. Kan kalau rugi itu nggak selamanya rugi ya, pasti ada untungnya. Jadi kalau misalnya dia berharap untung terus pas dia rugi, dia bakal patah semangatnya. Tapi pas dia berharap rugi, dia itu kalau misalnya untung, dia pasti lebih semangat dan lebih bersyukur lagi, Ces. Nah itulah tadi kisah sukses inspiratif yang pastinya nih kalian kalau udah ngedenger ini semangat lagi tuh, Ces. Om Bob aja bisa dari keterpurukan sampai sesukses itu. Masa kita anak muda zaman sekarang tuh nggak bisa, Ces? Jadi lebih semangat lagi ya, Ces ya, untuk jalanin hidup ini dan jangan pernah putus asa. Apalagi kalian tuh putus asa cuma karena ditinggalin pacar. Oh no ya, orang tua kalian tuh ngebesarin kalian pakai keringat, Ces, pakai duit yang nggak sedikit. Jadi itu tadi perjalanan hidup dari Bob Sadino. Semoga bisa menginspirasi kalian, dan aku tuh semangat banget sih ngebahas kisahnya Om Bob ini. Dan semoga pesan-pesan dari Om Bob ini bisa memotivasi kalian juga ya. Dan untuk Om Bob, semoga tenang di sana dan semoga Om Bob bahagia. Terima kasih ilmunya yang sudah ditinggalkan untuk kita semua. Dan untuk kalian yang suka banget nih dan langsung semangat dengar kisahnya Om Bob, bisa langsung komen di bawah ya, like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya biar aku tuh semangat juga gitu loh bikin konten-konten selanjutnya. Jadi see you next time ya, bye.